Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus selalu semangat dalam mengikuti pelajaran. Ada yang nggak ada linknya? Lihat, coba sekali dikasih tahu. Alif sakit, Alif sakit, sama lagi ya? Aitullah sakit, Ya, Muhammad Hafiz izin, Alif ini, Muhammad Nabil sakit, Alif tadi ya. Nawal Ahmad sakit. Ini juga laporan baru ya. Tadi baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, jadi mau ulang sedikit pembelajaran kita yang minggu lalu itu tentang besaran dan Satuan. ingat nggak besaran dan satuan itu apa? Masih ya? Apa itu besarannya? Jangan tahu. Bagus. Nah, ada menambahkan? Oke, ini. Nah, jadi satuan itu besaran itulah besaran yang sesuatu yang bisa diukur. Nah, seperti itu nah. Berapa satuan itu sendiri apa? Merupakan ukuran dari suatu besaran. Ukuran dari suatu besaran baku. Nah, ini besaran itu bisa diukur dari satu satuan. Masih ingat ukuran kelompok ada berapa jenis? Ada? Nah, kelompok itu sendiri ada berapa jenis? Kita baca. Ada? Tujuh. Nah, yaitu Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pengukuran panjang. Nah, jadi pengukuran itu nanti kita mengukur pengukuran kita akan mengukur pengukuran panjang dengan menggunakan misal, kemudian kita nanti menggunakan pengukuran dengan menggunakan itu meter, satu lagi dengan menggunakan jangka sorot. Nah, itu. Jadi kalau kita bicara tentang pengukuran, itu mau tahu dulu pengukuran. Ada yang tahu pengukuran itu apa? Apa itu pengukuran? Mengukur pengukuran. Ada yang tahu? Hah? Mengukur itu membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya. Tapi kalau kita membahas masalah mengukur ini sangat penting. Nah ya, jadi kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita ini semua berkaitan dengan pengukuran. Pengukuran itu adalah dasar pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ilmiah. Jadi semua bidang itu menggunakan pengukuran, terutama bidang IPA. Jadi kalau kita terjadi kesalahan dalam pengukuran, terjadi kesalahan membaca alat ukur, tidak bisa menggunakan alat ukurnya, maka itu sangat fatal sekali. Contohnya apa yang membuat itu sangat fatal? Contohnya saja, apa? Hah? Pernah jahit baju? Pernah. Sering. Tidak pesta jahit lagi baju ya. Jadi kadang baju kita enak sekali kita pakai ini. Ini barang kita pas, polanya sesuai. Kenapa? Karena polanya tepat. Nah kemudian kita nggak risih pakai baju lagi risih kita pakainya. Kenapa tadi seperti itu? Karena itu terjadi kesalahan kita nanti penjahit itu dalam mengukur. Jadi kita kadang menjahit mahal-mahal pokoknya
tidak pakai. Hah? Seperti itu. Hah? Pernah nggak kalian mengukur? Pernah? Pernah sering ya? Sering apa contohnya? Tinggi. Betul. Yang mengukur tinggi. Mengukur tinggi. Dengan menggunakan apa? Mengukur tinggi. Meteran. Hah? Mengukur tinggi dengan meteran. Apa lagi yang proses mengukur sehari-hari? Baju diukur. Sering ukur baju ya? Sering menjahit? Hah? Enggak. Sama ya? Jadi nak mengukur itu sangat penting. Nanti kita pelajari. Nah, itu harus tahu penggunaannya karena memang itu sangat penting. Apalagi nanti dengan laki-laki bekerja di berbengkelan, ya. Teknik nanti masuk kuliahnya itu kita itu perlu sekali mengetahui alat ukur dan membacanya dengan benar. Ya. Jadi, coba kalian perhatikan. Ini ada gambar. Gambar apa terjadi apa nih? Kecelakaan lintas. Kenapa bisa terjadi kecelakaan lintas? Gambarnya surat-surat. Ya. Apa lagi? Kenapa ini terjadi kecelakaan? Bautnya tidak pas pada diri. Ya, ini lompat dari blok. berita ya. Nah, bahwa di sini terjadi patahnya baut. Kenapa terjadi patah baut? Faktor apa? Muatannya terlalu berat, penuh muatannya. Kemudian apa lagi? Bautnya longgar. Nah, jadi kenapa bisa terjadi baut longgar? Apa yang bisa kita meminimalisirnya supaya tidak terjadi pengulangan kecelakaan yang selanjutnya? Baku, jadi ukurlah baut gambarnya itu sesuai. Nah, dengan apa kita ukur baut? Alat apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur baut? Nah, kalian tahu? Yang besar suaranya? Jangan sorong, bagus. Nah, jadi baut itu bisa diukur sehingga nanti waktu mengukurnya itu kita baca pembacaannya yang teliti sehingga tepat pada saat kita pemasangan baut dengan molnya. Ya, jelas ya? Jelas. Nah, jadi kita ini perhatikan teman-teman nulis. Ini ada alat-alat ukur besaran nanti. Nah, sebelumnya ibu ingin menampilkan dulu. Nah. Ada alat-alat ukur Bergaris. baku, ya, dapat garis, ya, kemudian Meteran tukar. nah, ini sering dipakai oleh nah, kalau tukang warna ini pakai ini karena dia panjang untuk bisa mengukur yang sangat panjang. Meteran kita.
Meteran. Udah, pakai penjahit. Pakai untuk penjahit. Pakai meteran. Kita. Termometer. Ukur suhu. Suhu tinggi badan. Suhu badan. Suhu badan. Gimana? Untuk menimbang Jadi banyak sekali jenis timbangan. Ya. Itu semua termasuk ke dalam alat-alat ukur bambu. Tidak ada standarnya. Ya. Jadi kita juga di samping alat ukur bambu ini dulu kita nggak ada menggunakan seperti itu. Jadi kita hanya menggunakan yang tidak laku. Ya. Contohnya seperti sebelum ada penemuan alat ukur bambu, kita dulu menggunakannya alat ukur yang tidak laku. Panjang juga dengan besar, ya. Jadi nggak susah untuk mengukurnya. Jadi apa yang bisa digunakan, ya, sesuai dengan tradisi daerah masing-masing, budaya daerah. Langkah digunakan untuk mengukur posisi suatu benda ke jaraknya. Itu menggunakan langkah. Yang untuk ukuran jaraknya. Kemudian hasta. Selain langkah tadi menggunakan hasta. Hasta itu diukur dari sampai ke jari. Itu hasta. Ini berapa kita? Jadi yang di samping kita ada alat sebelumnya, ada alat tidak teknologi, sudah ada standar internasional namanya. Ya, jadi itu kalian mengenal alat ukur bahwa di samping ada alat ukur sekarang juga semua orang menggunakan alat ukur tidak laku. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita yaitu tentang pengukuran. Ya. Jadi langsung saja kita masuk ke pengukuran dengan menggunakan alat ukur. Misalnya yaitu misal. Misal ini, langsung ya, kalian pegang misal. Waktu belajar matematika, waktu apa lagi? Buat ukur ya, matematika ya. Selalu selalu menggunakan misal. Jadi setelah misal ini dalam perusahaan misal. Ya, insya Allah ya. Jadi misal ini memberi menambahkan ketinggiannya berapa secara kecilnya? 1 milimeter atau 0,1 centimeter. Jadi kita nanti cara melihat misal, ya, pertama angka misalnya harus tegak lurus dengan misal ini pembacaan skalanya tegak lurus. Tapi kalau nggak tegak lurus nanti pembacaannya sudah tidak akurat. Ya. Terus ya nanti cara membacanya ya. Kemudian kita lanjut dengan jangka sorong. Nah ini yang sudah bilang tadi, jangka sorong ini ada lahan tetap, ada lahan sorong atas tetap, ada lahan atas, ada lahan tetap bawah, kemudian ada lahan sorong bawah. Ini nanti kita atur dengan ini nanti ya, atur ukuran tetap. Kemudian ada skala minusnya, ada skala utama yang pasti. Kemudian yang ini fungsinya untuk apa nih? Kita ukur.
Undangan. Ini untuk langsung. Nah, jadi kita nanti untuk dalam betul. Nah, jelas ya. Nah, ini dalam pembacaan skala yang tertolong. Ini nanti letakkan benda di antara rahang ini untuk mengukurnya 3 hal ini. Nah, ini diameter apa di sini? Ukur diameter apa? Itu diameter apa? Ya, nanti kita baca skala utamanya berapa? Skala minus ya yang repeat dengan skala utama. Contohnya ini. Ya, skala utamanya berapa tadi? Ini skala utama. Skala utama 4, berapa? Sebelum makannya 4, itu ada baris lagi 4,2 cm ya. Kemudian lihat skala yang berlimpit. Nah, ini skala yang berlimpit. Skala manisnya yang berlimpit dan skala utama ini terada di angka 5. Nah, jadi angka 5 ini dikalikan nanti dengan skala ketelitiannya. Jadilah nanti 0,05 dikali itu dengan skala ketelitian, sehingga skala utama ditambah dengan skala minus hasilnya 4,2. Nah, jelas nggak? Nah, jelas kita lanjut dengan instrumen stroke. Jadi ini bagian dari instrumen stroke adalah dasarnya, ada strukturnya, roda yang berseri ini. Jadi nanti kita atur dengan ini ya, diputar-putar, jadi sehingga nanti benda yang kita letakkan di sini betul-betul pas, nah, betul-betul pas sehingga diikuti sehingga kalau contoh pembacaannya seperti ini. Nah, skala utama di sini nak kita baca ya. Skala utama ada berapa? 3,8 nih. Ini 3,5. Nah, ini adalah milimeter. Lihat ini dari 10 juga berapa? 12 milimeter dikali dengan ketelitian. Itu kita ukur kelompok yang sudah kita atur semua. Yang menggunakan kita jadi bisa dilakukan berdoa terus untuk masing-masing kelompok langsung mengerjakan LKPD pahamnya yang sudah ada di LKPD-nya. Nah, jadi gunakan waktu sebaik mungkin sehingga proses kita ini betul-betul harus membutuhkan ketelitian yang tinggi. Yang nggak jelas mesti bisa ditayangkan. Yang paling berlimpitnya kalau lihatnya harus mata kita ini. Yang paling
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pengukuran pajak dari kelompok kami. Tujuannya kami sendiri ini ada yang mengetahui percobaan siswa dapat mengidentifikasi alat ukur pajak yang tepat. Dua, melalui percobaan siswa dapat menjelaskan prinsip register ukur pajak. Poin kelereng cicil daun jangka sorong grup dan bisa. Langkah-langkah kerjanya kami dapat start tolak bagian pensil meja kita 3 baca dan catatan lakukan masukkan hasilnya ke dalam tabel lakukan ukuran pensilnya ukuran aspek yang diukur pensil pertama pensil hasil pengukurannya 16 cm buku 25 cm meja 28,4 cm. Diameter cincin nilai skala utama 1,8, nilai skala medius 0,30, hasil ukuran 0,48 mm. Diameter luar laut, nilai skala utamanya 0,1, nilai skala medius 0,50, hasil pengukuran 0,50. Diameter dalam laut, nilai skala utama 0,5, nilai skala medius. Hasil ukurannya adalah 20,60. Meja
Ayo. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa kesimpulan dari presentasi kalian? Kami dapat mengetahui hasil pengetahuan dan pengetahuan yang kami gunakan di kehidupan sehari-hari.